Ini Solbert menarik loh. Pertemuan terakhir Sandy Lucas dan juga Adi ini pernah hampir berada di satu tim yang sama. Betul. Tapi ketika Adi keluar, masuklah Sandy Lucas sebagai penggantinya. Dan pertemuan pertama mereka artinya ada di MPL Season 7 di tim yang berbeda dan diungguli oleh Sandy Lucas. Betul sekali. Pada saat itu kita bisa melihat bagaimana kehadiran dari Sandy Lucas yang sangat-sangat mewarnai teman-teman dari Arwol pada saat itu. Dan ternyata mampu untuk melaju jauh sekali sampai dengan urutan ketiga di playoff dari MPL Indonesia season yang ke-7. Tapi berkaca sedikit bagaimana kehadiran dari Arlot yang kemarin mungkin sempat menjadi perbincangan hangat dari Keyboy. Dan kali ini Nolan juga di-ban, Baxia juga di-ban, Matilda dilepaskan. Karena terakhir kali kita melihat referensi Aura juga sempat menggunakan Matilda dan juga Barats sebagai salah satu line up mereka. Dan melihat tadi udah sempat di-mention sama Lim dan juga Ranger Mas, Kairi hanya menggunakan so far Fredrin dan juga Akai yang dia bawakan. Betul sekali, tapi untuk saat ini kita bakal melihat di mana dengan adanya concern mereka melepas ke arah sosok Matilda, ini ada sebuah dilematik. Karena ini mereka akan mengadu, mungkin menganggap kalau Aura akan menggunakan sosok dari ke arah Kari. Ya. Kenapa? Karena akan ada Keyboy dengan initiate dari Matildanya, tapi ternyata yang dia tarik dan dia ambil pertama adalah Matilda. That's why responsifnya menuju ke arah Fredrin. Walaupun possibility kita tahu Gugun sangat besar untuk bisa mengamankan Barat. Sejujurnya ya gameplay Aura dengan Matilda menurut gue tuh kurang intu banget loh sama Aura. Yes. Karena Yawi identik dengan inisiator tank yang punya efek visu untuk ngebuka sebuah peperangan. Dengan adanya Matilda mungkin lebih ke kiting, lebih ke untuk diputerin dulu dari tim fight-nya dan adanya Barats mungkin jadi pengganti inisiatornya. Ngomong-ngomong kiting, sebenarnya mungkin akan ada Minotaur dan Ruby yang akan dijadikan opsi juga karena keduanya sangat-sangat into permainan kiting. Tapi kali ini ternyata Onyx akan berfokus sama Minotaurnya. Oke. Ada efek heal, ada favor item juga. Counter Cloud. Dan counter Cloud juga dengan Minion Fury sehingga mau gak mau Kabuki akan sangat-sangat sulit sekali untuk jump in into the team fight. Karena ada Storm dan juga Minion Fury yang bisa meng-cancel hal tersebut. Yang mungkin harus juga mulai diperhatikan kali ini adalah kita juga masih belum bisa menerka di mana keberadaan posisi dari sosok Barats ataupun Fredrin. Memang possibility sangat besar akan berada di area jungler untuk kedua belah pihak. Apalagi kita melihat dengan match-match yang sebelumnya. Tapi untuk saat ini mereka menutup Karaglu, mereka juga mengantisipasi kalau misalnya kondisi di EXP ini tidak kondusif untuk mereka. Iya, Saat ini yang dia butuhkan adalah gimana caranya jalur terbuka untuk jungler masuk objektif. Karena dua-duanya, balik lagi kita harus lihat, dua-duanya adalah roamer power initiate. Makanya kan dengan Matilda harusnya dia memang lebih ke screening, lebih ke mirroring aja. Tapi balik lagi ke arah XP lane, glue yang ditutup mempersempit pool hero XP lane betul sekali. Tapi kita ingat kepada Aura yang dimana memang XP lane ini rata-rata adalah hero yang bisa kontrol dari 4 lane-nya. Ada Cloud dan juga nantinya mungkin Aran ketika memang pakai hero minion management itu akan dahsyat banget impactnya karena ada 2 hero yang berpotensi untuk pegang lane jauh. Oh, berarti ini akan menjadi salah satu homework atau PR untuk Boots nantinya. Mau nggak mau dia harus pegang lane jauh juga. Karena kalau kita melihat bagaimana referensi dari line up yang sudah tersisa ya, apalagi Faramis di-ban, Blue juga di-ban, melihat adanya beberapa hero yang terbuka seperti Paket dan juga Benedetta, sangat memungkinkan sekali kalau mereka nanti akan bermain di sisi samping ketika adanya Turtle dan juga Lord di satu lini yang berbeda. Tapi Benedetta, Onyx buang tentunya untuk menghindari Aran dengan play artifact-nya. Sehingga nantinya permainan 4-1 bisa dijalankan ketika Cloud-nya sudah memiliki minimal 3 item. Gimana kalau skenario-nya diputer, Arannya main team fight, Be? Teris lah, Yuzong, even Lapu-Lapu. Itu tim fight-nya akan jadi berat sebelah gak sih? Barat, Yuzong, Turtle pertama kayak udah jadi penguasa gak sih? Kalau aku sih lebih suka kalau seandainya Aran bakal menggunakan hero sisi power lagi sih ketimbang hero-hero yang punya damage juga dalam team fight. Teris? Let's say itu Teris atau bahkan Idit. Yang kita tahu sendiri, udah sempat 2 kali di buff tapi masih belum lari sepertinya sampai dengan minggu yang ketiga kali ini. Tapi Yawi, as you wish Yawi, kau ingin menghadapi tim yang sangat kuat Onyx karena juara bertahan terus. Dan tank mereka jago banget, as you wish. Sesuai keinginanmu dan ini memang akan terjadi. Dan mungkin memang line up yang bisa kita lihat ini masih belum line up starter yang utama. Kita nggak tahu apakah Albert atau cewek atau itu adalah strategi mereka. Ya. Belum, biar mereka tidak bisa ditebak siapa line up starter utamanya. Ya, atau jangan-jangan ini akan jadi ajang balas dendam juga karena season lalu kita tahu sendiri. Match pembuka ketika bersama dengan Albert, Aura itu menang. Yes. Ketika Aran pertama kali bermain dengan Pakitonya. Aran, disitulah Aran bersinar. Iya. Dan ternyata dengan adanya concern dari kemarin Aran walaupun dengan power team fighternya itu cukup kuat. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka harus patahin the power of split push-nya. Yang memang jadi ciri khas dari sosok seorang
Aran-aran. Oke. Namun terbukti seperti yang KB bilang tadi, hero dengan efek sisi pastinya Ruby yang muncul sebagai XP lane. Dan ngomongin soal XP lane, Pakito nih Be. Gue entah kenapa ngelihat Pakito sekarang udah hampir jadi top priority loh untuk XP lane. Oh gimana enggak, 2 kali di buff di 2 patch terakhir. Dan bahkan untuk range dari jabnya aja itu setara loh dengan heavy life punch. Jadi itu udah sangat luas sekali. Dan tentunya untuk mengincar backliner ini akan sangat mudah sekali bagi Pakito karena dia bisa bermain dengan flanking. Dan tidak melupakan clear wave minion gak nyampe 3 detik dia udah bisa langsung rotasi. Sehingga Aran mungkin akan sedikit kerepotan ketika berhadapan dengan Pakito di XP lane. Tapi mid lane masih banyak yang terbuka. Gord pun masih ada sebenarnya untuk Suns. Dan itu yang mungkin akan dipertimbangkan dari last pick Gord. Karena terakhir kali kita melihat Suns di last pick, pasti dia dikasih hero-hero yang bisa nge-engage hero-hero jalan kaki kayak Barat. Iya, betul sekali. Supaya itu benar-benar mobilitasnya terhentikan. Tapi ini aku bisa lihat kalau misalnya pergerakan dari tim Onyx ini adalah pergerakan untuk mengatasi the power of Aran. Mereka cukup concern loh di situ. Yeah. Dari draftnya mereka cukup concern. Mereka tutup dari power split pushnya, mereka tutup dari senyumnya. Maksudnya Senyum siapa? mereka Itu. tutup dari counter index yang akhirnya. Nah, survivability-nya loh yang sebenarnya mungkin lebih power dari Aura. Karena mereka lihat dia punya Ruby, mereka punya Baras, mereka punya heal. Ya, mereka punya Matilda Cuma juga. untuk the power of split push ini memang dari Kabukinya masih bisa dipegangin sama Boots. Ya, tapi keduanya ada satu sih yang menurutku mungkin bisa kita highlight. Damage potensialnya sama persis. Dan sangat-sangat mengandalkan mid laner-nya. Sehingga baik itu Yeskiel atau bahkan Suns sepertinya tidak boleh tumbang di 2 menit awal. Mereka adalah tulang punggung dari masing-masing tim. Oke, the sky battle is begin. Tanpa berlama-lama mari kita saksikan dua King Roamer, King Yawi versus King Keyboy. MPL Arena pada tepuk tangannya. Let's go ke the lane of down. Wow, bahkan udah langsung muncul nih sang roamer yang nge-screening pergerakan dari Yawi yang gak boleh sampai masuk ke teritori yang dimiliki oleh Kairi. Dan ngomongin soal jungle nih, keduanya adalah jungle sustain B. Adanya Matilda, ini bisa difokusin untuk Gugun nih, karena mengingat gold lane-nya. Hero high mobility Cloud yang sebenarnya nggak terlalu perlu banget sama Matilda. Iya. Apalagi kalau kita berbicara mobilitas ya, kemungkinan besar paling-paling cuma jadi penjemput aja biar nanti Cloud-nya bisa farming dual lane. Mungkin itu tujuannya ketika kita berbicara fungsional. Karena sekarang kalau kita berkaca dari poke damage yang dijalankan, sepertinya Yawi ingin dipaksa untuk mengeluarkan flicker dari early game. Begitu juga dengan Keyboy, karena Keyboy juga merupakan hero momentum nih Lim. Ya cukup setuju juga. Nah yang gue khawatirin sebenarnya posisi dari Suns nih Be. Ancamannya ada dari Kabuki yang nggak bisa di cancel juga sebenarnya sama Suns-nya. Mungkin sama Keyboy bisa, tapi kalau ngomongin Blazing Duet ke belakang ada Purify juga. Ini mungkin jadi ancaman paling bahaya buat Suns-nya sendiri. Ya atau jangan-jangan Boots-nya di sini di setup hanya untuk menjadi defender. Untuk di lini belakang agar Suns-nya itu di cover dengan efek knockout airborne dari jab dan juga knockout punch. Dan kali ini kalau kita melihat dari Albert, dia master assassin, dia fokus ingin memenangkan match up lane. Sementara Kabuki dia fokus ke arah defense-nya, dia bawa Tenacity. Dan keduanya masih common juga sebenarnya Be. Jadi memang sama-sama survive juga dari landingnya. Berarti kemungkinan besar Albert gak akan menuju kepada Thunderbelt, lebih menuju kepada item-item attack speed walaupun sudah di nerf ya di patch terakhir. Ya untuk Kairi sendiri kayaknya masih nyaman sih Be dengan attack speed yang bisa nge-meltdown siapapun. Apalagi ini ngomongin jungle-nya, jungle keras. Harusnya mampu. Tapi ini dia saatnya kita melihat setup siapa yang paling tepat. Bahkan lihat dari kedua belah sisi mereka mencoba untuk mendapatkan level 4 dari roamernya. Bahkan Gugun gak apa bisa di cover ke arah bottom lane. Mungkin agak sedikit terlambat untuk sosok seorang Keyboy. Tapi nampaknya Kairi tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Melihat kondisi dari sosok seorang Keyboy masih berada di level 3. Mereka akan berada di garis depan. Di pasar Kairi dengan energy eruption. Tapi nampaknya Retribution from Gugun berhasil mendapatkan turtle pertama dari tim Onyx. Retribution dari Gugun. Memang Kairi masih terlalu jauh dan tidak terjangkau Lim dan juga Profesor. Sayang sekali tadi Keyboy belum di level keempat, agak sedikit terlambat. Dan itu yang menjadi keunggulan untuk Aura untuk secure turtle yang pertama. Ya Yeskiel langsung mengambil IMU yang targetnya adalah Keyboy. Satu Minion Fury yang sangat-sangat menarik sekali. Sehingga tentunya ketika Kairi jump in ke tengah-tengah teamfight, dia pasti akan dimakan dengan cepat oleh teman-teman dari Aura. Dan kalau kita lihat dari setup yang objektifnya udah diunggulkan seperti ini, inilah dia salah satu alasan kenapa Gugun memiliki turtle objektif dan lord objektif yang sangat-sangat banyak sekali hingga 2 minggu ini. The power of setup, the power of setup, balik lagi. Ini dia pertarungan setup yang sangat baik dari kedua belah pihak. Dan buat yang bertanya, Rookie of the Week kenapa di Gugun? Lihat yang mereka hadapi saat ini Onyx.
Ini Onyx masih dalam masa prime-nya. Dan mereka menang setup di turtle yang pertama. Turtle pertama Onyx jarang melewatkan turtle pertama kalau dia tidak menggunakan hero-hero seperti Fanny. Hero-hero mungkin yang sulit berada di early game, assassin early game. Dan bahkan di depan sana mereka menuju ke arah Steve, menuju ke arah seorang Albert. Yang termakan ada seorang Keyboy. Masih tertahan tapi Albert free hit dari belakang dan Sasuke dengan Kameha. Minon Fury double, Minon Fury dikuatkan Gugun dan tumbang. First blood di tangan dari seorang Kyrie. Tapi nampaknya free hit dari seorang Kabuki dan Albert tidak bisa melakukan following up. Untungnya Kabuki belum punya item yang capable. Kalau Kabuki punya item yang capable dalam kondisi seperti tadi lagi, sudah bisa dipastikan Aura memiliki kemenangan dalam team fight. Counter setup yang begitu baik. Minion Fury di timing yang cukup cepat. Detonas welcome sebagai opening dari Aura ternyata belum mampu menumbangkan Onyx. Dan Keyboy, dia tahu yang ditargetkan adalah Albert, yang di Ice Retribution adalah Albert. Dan mau tidak mau Keyboy harus membadani Albertnya agar counter setup bisa dijalankan. Dan kali ini Kabuki, one last hit, still survive. Tapi nampaknya Purify tidak ada di tangan dari Kabuki. Dia mau tidak mau harus melepaskan pasif yang dimiliki dari sosok seorang Kari yang mengikat kakinya. Setup kembali terjadi. The Sky Battle is begin again. Kali ini di arah Pit Turtle. Melihat para pasukan dari tim Onyx langsung melakukan setup dengan udah ada 3 batang hidung yang muncul membuat para pasukan dari tim Aura mereka bahkan merespon dengan 4 player. Double knockout strike tidak membuat Yawi kendor untuk mundur ke arah belakang, tapi Yehezkiel belum mendapatkan satu Minon Fury. Mereka udah mulai bertukar juga gold lane-nya diturunin ke bawah karena memang team fight-nya mengandalkan X-Killen banget dan ini akan menjadi bloody fight banget untuk mereka karena banyak banget efek sisi nih yang bisa di-trigger dari Aura ataupun Onyx. dan lihat ketika tidak ada flicker, Yawi bersama dengan Aura tidak berani memakai setup. The power of retribution, Kyrie! Berhasil mendapatkan Turtle membalaskan daripada Turtle yang pertama, tapi Kamehameha dari Sans. Flicker for defensive, Aura tidak bisa mendapatkan ini dengan instant kill, tapi Kyrie akan terperangkap di depan sana. Lembar press forward, Kyrie langsung tumbang. Walaupun di sana dia bisa dapatin press ward-nya, tapi tidak cukup waktu untuk sustain. Bahkan Put, flicker for defensive membuat para pasukan dari tim Onyx mereka merelakan Put untuk tumbang. Dengan adanya Heavy Loss dan Put teroutplay satu sosok Yawi. Kali ini dia tidak menduga dengan keberadaan dari Put yang harusnya bisa dimakan. Bahkan Put yang melakukan outplay, teroutplay. Terlalu dalam dari Aura tadi dan laser. Oh my god, gila Sans Extreme Game Sense yang gak ada kendornya dengan Gord berkali-kali ditunjukkan oleh gila Sans. Wow, oke, kembali lagi kali ini hampir masuk di mid game. Jangan lupakan itu. Fun, kurang bersinar apa season kemarin? Benar. It's all about setup. Walaupun match win-nya, game win-nya itu lumayan kecil, tapi objektifnya itu loh yang patut yang tinggi jempol. Dan sekarang kita tidak melihat Fun di dalam deretan objektivitas dari segi jungler, bukan begitu Profesor? Ya bahkan Gugun, kalau misalkan kita melihat secara angka berarti dia ada di atas rata-rata, bahkan di atas Kyrie juga. Yes, betul sekali. Oke. Ini yang menarik. Tapi kalau ngomongin setup nih, masuk di turtle selanjutnya. Kali ini harus all in sih dari keduanya. Dan gue rasa Yehezkiel nggak boleh nungguin counter setup untuk Minion Fury-nya. Ya, Mungkin kalau Yehezkiel bisa yang buka ya? Atau jangan-jangan kalau Yehezkiel buka, jangan membuka flicker juga, karena itu berbahaya menurut gue. Lihat, Yawi save the day for this time. Dia cuma datang dengan Karin Nguyen. Dan itu udah ngebuang dari Mystic Gust seorang Sans. Itu satu hitungan yang cukup mahal. Tapi lihat Gugu di depan sana, dia tidak mendeteksi keberadaan dari seorang Kyrie. Tapi nampaknya dalam tim fight kali ini, mereka sudah melakukan setup 4. Karena mereka sadar tidak mau kalah lagi seperti yang dilontarkan oleh Profesor KB dan juga Lim. Oke, 4 melawan 5, setup Yawi. Oke, Yawi mencoba untuk menutup seorang Keyboy. Memakan seorang Kyrie supaya bisa mendapatkan retribution dari sosok seorang Gugun. Berhasil mendapatkan atas Kyrie, tapi nampaknya Yehezkiel mundur ke belakang. Damage yang cukup besar, blessing was from Kabuki. Terhentikan pergerakannya, tidak bisa kabur. Tapi nampaknya Yawi juga mengeluarkan flicker trigger. Akhirnya keluar dari sosok Yawi. Again and again, it's all about setup dari kedua belah roamer. Perfect timing pastinya Yawi membuka dengan circling eagle tadi. Sempat ada efek knock up yang mengganggu. Tapi lagi-lagi Keyboy dengan Minion Fury yang timingnya cukup cepat tapi Gugun. Dia lebih cepat sadar dari stunnya. Iya, efek dari resilience tentunya yang menyelamatkan Barats dan makin sulit juga untuk memberikan efek stun terhadap Barats ketika sedang menunggangi Detonas stack 10. Tapi kali ini kalau kita lihat dari finishing yang hampir perfect Kabuki, kalau dia tidak tercancel dengan efek knock up, itu Sans yang terancam flickernya sebenarnya. Namun kalau kita lihat dari dua sisi, sekarang dengan setup seperti ini berarti Yawi harus lebih berhati-hati. Karena dia hanya mengandalkan Guided Wing. Dia nggak punya flicker, sementara Keyboy dia tidak terpicu sama sekali dengan kehadiran dari flicker yang masih ready banget untuk mengancam Yehezkiel. Sementara Yehezkiel juga terpicu tadi.
Karena Minion Fury-nya bener-bener dalam keadaan Pit Turtle di dalam lagi. Semuanya nggak bakal ada yang bisa escape. Kecuali kalau misalkan ada di luar dari Pit Turtle-nya itu sendiri. Makanya kan akhirnya triggernya dibuka sama Aura sendiri. Gue suka tadi timing detonasinya sih. Dengan Turtle yang darahnya udah gak terlalu banyak. Dan gue ngeliat pergerakan dari Boots yang seakan ragu di Turtle sebelumnya, Be. Dia ngelepas top lane, di-clear sama Albert, dan akhirnya dia kembali, di-clear Kabuki, dan akhirnya dia kembali lagi ke bagian top lane. Tapi turretnya udah hancur, Be. Iya, dan bahkan keuntungan sebenarnya memang dipegang sama Onyx secara turret objektif. Tapi secara Turtle 2-1 menuju ke area Lord, tentu mereka nggak bakal membuat move terlalu banyak sampai dengan Lord muncul nantinya. Mereka ingin mengincar teamfight di area Lordnya. Tapi aku lihat ada satu habit yang selalu Yawi lakukan. Yawi lebih suka bermain dengan gerakan preventif kalau kalian sadar. Mencegah, contohnya lihat di arah bottom lane tadi, dia belum tentu lihat arah di pick off. Tapi gimana caranya dia akan mengeluarkan seluruh cara agar tidak tumbang seperti ini. Seeking Eagle dibuka untuk ngebawa Boots mundur ke arah belakang. Gerakan preventif aja agar Boots gak bisa masuk lebih dalam. Tapi masalahnya ini Flask of Dionysus terpicu 1 menit dan ada teamfight Lord. Kabuki kalau misalkan dia salah jump in, dia bisa di burst Ranger Mas. Oke, kalau gitu dari ini adalah dengan seluruh informasi yang didapatkan dari Boots, ini informasi yang cukup mahal untuk mereka mengadu ke dalam reset ke arah Turtle. Mereka harus adu karena ini adalah keuntungan mereka. Walaupun Yeskiel tetap memiliki Minion Fury. Cuma kalau mereka sedikit terlambat, ini akan menjadi kerugian mereka. Mereka akan kehilangan mid turret mereka, Lim. Wah, posisinya Kabuki. Setengah darah, ini bukan hal yang baik pastinya. Untungnya Lordnya masih bisa di-reset lagi. Tapi kalau ngomongin Lord, Kairi, dia lebih enak untuk pegang Lordnya. Dan hati-hati dengan Empress Turret. Dengan darah HP yang abu-abunya banyak, damage-nya akan lebih gila lagi. Iya, itu bisa kita bilang darah bayangan ya. Cukup mematikan. Apalagi dengan adanya kondisi Kairi sekarang level 12, ini cukup mengagetkan harusnya untuk sosok Kabuki kalau dia masuk. Dan Boots kembali lagi dengan double jab yang diberikan. Tapi dengan heavy left punch-nya belum bisa mendapatkan apapun. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx mereka masih membuying time. Mereka masih belum mendapatkan informasi di mana keberadaan dari sosok seorang Kabuki. Dan Yawi akan memasangkan teamfight ini karena udah sisa seperempat, gak akan mereka reset kembali. Mereka akan coba untuk all in karena Onyx udah mulai maju ke arah belakang mendapatkan boost. Heavy last padahal Yawi flicker for defensive. Tidak ada Yawi tapi Red Revolution. Tidak ada yang bisa mendapatkan tembakan. Keyboy save the day for this time. King Keyboy membuat King Yawi mundur. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan satu ward. Bukan dengan Retribution. Dan kalau misalkan melihat data, Lim, aku mencatat Yawi 3 kali flicker di game kali ini. Sementara Keyboy baru 1 kali flicker aja di menit yang ketiga 43 tadi. Dan flickernya Be, langsung dapetin Lord. Tapi dia. kita lihat dari item juga nih, Sans yang bermain dengan Enchanted Talisman, spam skill. Mungkin itulah satu-satunya power dari Gord sekarang yang sebenarnya posisinya lumayan terancam. Yes, tapi biar lebih seringnya spam juga dengan Ice Queen One, efek slow-nya juga akan membantu. Bagaimana chasing dari Albert. Yang permainan front to back-nya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kari, sang penghancur tank, termasuk juga Barats yang bisa langsung dimakan dengan item seperti Golden Staff Demon Hunter Sword. Oke, tapi lihat Boots mencoba untuk melakukan buying time. Double jab akan dikeluarkan, flicker for defensive. Meanwhile dari top lane akan coba diacak-acak oleh para pasukan dari tim Onyx. Yawi, gerakan tiba-tiba hanya untuk mengganggu keberadaan para pasukan dari tim Onyx. Tapi Gugur one last hit. Gugur still survive, tapi nampaknya tidak untuk best turret. The besting. Menyelamatkan Gugun, melepaskan best turret karena nggak ada lagi pilihan. Iya, nyaris banget tadi. Walaupun memang ya kelihatan satu hit lagi, tapi kayaknya memang fokus dari teman-teman Onyx ini adalah objektif dan mereka dapetin best turret di Lord yang pertama. Iya, dan bahkan Keyboy-nya udah mulai ngelakuin screening balik yang harusnya adalah tugas dari Matilda. Jatuhnya sekarang Keyboy bener-bener hampir menguasai map yang Aura harusnya miliki. Dan dengan ketertinggalan seperti ini, Gugun akan sulit sekali untuk mengadu pundi-pundi objektif kecuali satu hal. Dia menelan Kairi dengan Eternal's Welcome. Oke, ini cukup sinkron dengan adanya statement yang telah diberikan oleh Lim Kocho. Kalau misalnya kita melihat Aura ini akan lebih power dan lebih agresif untuk menggigit dengan inisiatornya. Bukan dengan support killernya. Tapi itu terbukti, Lim. Kita lihat sekarang. Yawi tidak bisa berbuat banyak, tapi Kabuki bahkan dengan double knockout strike yang belum dikeluarkan Boots. Tapi mau tidak mau mereka hanya memancing keributan dengan Purple Cloud. Untuk sekarang masuk di teamfight di dalam hutan, menurut gua itu nggak wise choice sih. Ya, apalagi melihat win rate dari Yawi dengan Matilda yang kita tahu sendiri bahwa ini adalah hero cover. Hero yang harus benar-benar bergantung kepada teman-temannya. Dan tinggal melihat bagaimana setup selanjutnya dari Aura. Di 35 detik Lord yang akan muncul di Land of Dawn. Lord yang sudah enhance. Dan kalau Onyx mendapatkannya top lane,
akan makin terancam. Dua base turret yang tersisa akan makin Oh terancam iya, juga. Heskiel. Heskiel ternyata hampir saja dia tumbang, tapi kembali lagi dengan Flash of the Oasis yang tidak ada tandanya. Heskiel harus pikir 2 kali sebelum dia yang ngebuka dengan Minion Fury. Atau jangan-jangan dia harus mengambil ke arah dari Mystic Gust terlebih dahulu. Mau tidak mau untuk Mau tidak mau, gerakan preventif daripada supaya nantinya dia malah mengambil Minion Fury dan dia tidak ready tanpa adanya Flash of the Oasis tersebut. Bisa. Tapi sekarang dengan Lord yang sudah muncul, gerakan 3-2 dari Aura ini yang lumayan terbaca dan lihat posisi dari Boots yang begitu baik, ini bisa jadi ancaman loh. Oh, double jab menuju ke arah Kabuki dengan suppress attack, tapi kali ini belum ada Aran. yang seperti, tapi Aran tidak bisa membendung damage yang diberikan oleh seorang Albert. Albert terlalu sakit dan bahkan Albert terlalu agresif kali ini untuk mencoba melakukan zoning out. Pulse menjaga perimeter dan tidak ada yang bisa menyentuh Mundur. Lord yang dimiliki oleh Kairi. Free Lord untuk Onyx sekarang, bahkan Aura yang terhitung objektif tertinggi Yes. gak mampu nih kuasain Lord Pit ketika berhadapan dengan Onyx. Di atas langit sepertinya memang masih ada Onyx. Dengan setup objektif yang se-flawless itu. Mereka benar-benar tanpa alasan. Mereka benar-benar mengeluarkan semua source skill yang ada. Mystic Gust dan bahkan sekarang Really? Gugun. Gugun jangan sampai ter-take down dan untungnya ada sosok seorang Yawi. Tapi itu cuma gerakan untuk menyelamatkan. Tidak ada bisa counter attack. Kondisinya juga tidak cukup baik untuk mereka. Lord bergerak di arah top lane tanpa ada pengawalan dari tim Onyx. Dan bahkan Aura juga cuma bisa menerima di dalam base, dia nggak bisa keluar. Ya bahkan untuk sekarang secara item objektifnya kita melihat power defense untuk Magic udah ada. Tapi tetap aja Gugun tetap bakal menerima damage yang cukup tinggi dari Suns. Oke, damage yang cukup tinggi diberikan di sana, tapi semua mata jangan lupa untuk menuju ke arah sosok seorang Kibo yang masih free dengan flicker yang dia miliki. Fokus terhadap turret terlebih dahulu, mereka tidak terlalu mementingkan dengan bot yang berada di arah top lane, karena mereka bisa set up dengan mid turret yang sudah akan didapatkan dan dilenyapkan. Tapi semua itu tergantung, apakah mereka bisa mendapatkan Magic setelah dikeluarkan. Keyboy akan coba masuk, dan bahkan di depan sana Aran hilang, instant pick up terjadi. Keyboy dengan gerakan preventif yang berhasil mendapatkan Gugu di depan sana, bahkan Yawi gak bisa selamat. Maka mendapatkan satu buah Kabuki looking for wipe out. Oh Dan no. game pertama, lihat best terbuka sangat bebas. Blazing Dart for defensive, ini tidak berimpact sama sekali. Karena lihat Albert masih perkasa bersama dengan seorang Suns. Kabuki, satu turret. Kali ini tidak bisa menyelamatkan dan Kabuki. Looking Oh my for God. outplay, looking for double kill. Apakah berhasil didapatkan? Tapi nampaknya Suns mengurungkan niat untuk bisa masuk lebih dalam. Dan Kabuki berhasil membuying time untuk para pasukan dari tim Aura. Wow, Sang Naga masih bisa bertahan dengan titik darah terakhir mereka. Masih punya base-nya, masih lanjut lagi. Dan Onyx sekarang yang punya PR. Gimana nih menembus pertahanan terakhir dari Sang Naga? Ya, Blazing Duet yang kita tahu sendiri area of effect-nya sangat-sangat luas dan bahkan Lord Advantage yang minus untuk Onyx. Yang biasanya mereka bisa close game dengan punishment yang sangat-sangat luar biasa, tapi kali ini mereka terhalau dengan adanya Kabuki, dengan Cloud yang kali ini masih belum bisa ditumbangkan. Matilda Cloud, double dash, double blink juga tentunya. Dan membuat Kabuki makin sulit untuk di-engage di lini belakang. Satu-satunya solusi adalah menunggu Keyboy yang memiliki flicker dan memberikan efek knock up airborne. Agar nantinya Purify dari Kabuki bisa digunakan dan itu adalah timing yang tepat untuk Albert, Kairi, dan Keyboy bisa punish ke arah belakangnya. Tapi nih Be, gimana kalau skenario-nya landing jauhnya dipegang malah 3 orang Be, demi dapetin kill ke arah boots dulu. Tapi Aran, Wow. Oke, dia harus mengeluarkan flickernya untuk mendapatkan dirinya bisa selamat. Padahal flicker yang selalu dia tunggu itu untuk initiate Profesor. Dan tadi kalau kita bisa bilang, Kabuki benar-benar sangat baik untuk mengkalkulat kalau Albert one by one situasi dengan Kabuki ada turret damage tambahan. Oke, tapi tadi ngomongin skenario yang dibilang sama Lim, kayaknya enggak sih Lim. Onyx ini tim yang paling objektif. Onyx O-nya ini objektif soalnya. Mereka mau makan siapapun yang ada di pundi-pundi dari River. Sehingga kalau misalkan Gugun maju sedikit lagi, pasti bakal dimakan. Albert dan Sun sudah menghadang di sana. Lord ketiga lagi dan lagi secara gratis didapatkan. Wah, Free Lord yang sangat berbahaya pastinya. Belum menjadi Lord Evolve. Yes, tapi ini bisa dikhawatirkan untuk close game-nya dari Onyx. Tapi Albert masih kuat dengan retrinya ya, saya lihat tadi ya. Oh, enggak pakai retri dia itu. Tidak Sorry, menggunakan sorry. retri Sorry, sepertinya. sorry. Cukup bisa nostalgia sedikit ya, agar bisa menuju ke belakang sana. Iya kan? Karena ya kalau memang agak cukup ironi kalau misalnya kita akan bahas sedikit Profesor. Iya. Ketika Yawi mendapatkan juara di M4 di Indonesia. Itu ironinya adalah satu-satunya sosok jungler Indonesia yang menurunkan Kairi dan yang membuat Kairi nangis ya Albert. Betul Dan sekali. sekarang berada di tim yang Di sama. tim yang sama. Wah, dengan role yang berbeda. Dengan role yang Dengan berbeda. starter yang sama. Jadi kita bakal menyaksikan apakah Lord kali ini akan bisa
dihadapi oleh Aura seperti sebelumnya Lim. Karena setup yang dilakukan dari 3 lane yang berbeda dan berdorong secara bersamaan membuat King Gugun kali ini terperangkap. Tidak ada Secret Eagle, tapi lihat di depan sana, yes, kill! Dia gagal untuk melakukan initiate. Flicker dikeluarkan tercancel dengan energy eruption. Membuat para pasukan dari Team Morning, mereka bebas tanpa adanya counter setup. Dan Keyboy akan dengan sangat bebas melakukan minor fury. Dan mereka tidak terlalu terburu-buru. Mereka memaksa semuanya keluar dalam source skill-nya. Dan mereka menunggu minor fury dan Aran. Kali ini akan coba dimakan, tapi boost terlalu dalam, tidak bisa diselamatkan. Kabuki again. Press for nothing. Minor fury from Keyboy. Dapetin double stun. Sepakat. Hilang base-nya. Objective Gaming. Onyx. Oh ya, Objective Gaming dan game pertama di tangan dari Team Onyx.